Bab 649, di dalam gerbang batu. Setelah disegel ke dalam gerbang batu oleh para raja, Xiao Chen memegang toples batu di tangannya dan menghadapi bayangan iblis. Dia diselimuti oleh tekanan ganda yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa salah satu kakinya telah melangkah ke neraka. Bayangan iblis itu mengulurkan telapak tangannya dan perlahan meraih ke depan. Orang dapat dengan jelas melihat garis-garis hitam terjalin di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Itulah reorganisasi dan pengaturan tatanan. Bahkan jika Raja Manusia Batu terkena olehnya, dia akan jatuh. Namun, Xiao Chen tidak takut dan tidak bergerak. Semakin dekat dia dengan momen kritis hidup dan mati, semakin rileks dia. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup dan tidak peduli tentang apapun. Tidak ada gunanya menghindar, kecuali Kaisar Batu kecil itu terlahir kembali, dia bisa menekan bayangan iblis. Kalau tidak, bayangan iblis yang kuat ini akan menjadi tak terkalahkan di dunia, dan para raja tidak dapat benar-benar membunuhnya bahkan jika mereka bergabung. Tangan besar yang perlahan meraih, meskipun tidak ada fluktuasi energi, membuat orang terengah-engah. Ini adalah tekanan tertinggi yang sebenarnya. Xiao Chen seperti fosil. Dia menghadapinya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak takut di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Dia bereaksi secara naluriah dan menahan momentum yang tak terlihat itu. Cakar iblis itu akhirnya berhenti di depan Xiao Chen, dan kemudian mencengkeram toples batu di tangannya secepat kilat. Dentang. Suara rantai besi di toples batu itu terus berdering dari awal hingga akhir, memekakkan telinga seperti suara iblis yang mematikan. Inilah yang dikhawatirkan bayangan iblis itu. Deng! Bayangan iblis itu menyambar toples batu itu dari tangan Xiao Chen dan memegangnya erat-erat di tangannya. Garis tipis hitam di antara telapak tangan dan jari-jarinya menutupi toples batu itu seperti lapisan kain kasa. Ia ingin memurnikan toples batu misterius itu. Gemuruh. Meskipun toples batu itu hanya setinggi telapak tangan, tampaknya ada ribuan pasukan yang berlari kencang di dalamnya. Itu bergetar berulang kali di tangan bayangan iblis itu, dan cahaya misterius mengalir keluar. Bang! Bayangan iblis itu melemparkan guci batu itu ke tanah dengan kuat, menginjaknya, dan menghancurkannya dengan ganas, meletus dengan tekanan dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Hanya napas seperti itu yang membuat orang gemetar, dan akibatnya langsung menerbangkan Xiao Chen. Dia ingin menghancurkan guci itu, dan kaki besar itu berguling berulang kali. Guci batu itu bergesekan dengan tanah, membuat suara, berderit, dan serangkaian percikan api dan kekuatan kutukan yang mengerikan terbang keluar. Tetapi guci batu di bawah kaki iblis itu sulit untuk dirusak, dan tidak ada bekas luka. Adapun kekuatan kutukan yang keluar dari guci batu itu tidak melakukan apapun pada iblis itu. Raungan. Iblis itu meraung, dan garis-garis tipis hitam keluar dari tubuhnya seperti sutra, melilit guci batu di tanah. Xiao Chen terkejut. Dia tidak tahu mengapa iblis itu begitu tidak sabar, seolah-olah dia tidak bisa menunggu dan ingin menghancurkan guci batu itu dalam sekejap. Namun, semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangani saat ini. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Melihat bahwa iblis itu tidak menghentikannya, dia mulai melangkah maju, ingin segera pergi dari sini. Ini adalah reruntuhan dengan jarak pandang yang rendah. Aku tidak tahu kabut macam apa itu.
Bahkan mata delusi Xiao Chen berhasil menghalanginya. Setelah berjalan 100 kaki jauhnya, bayangan iblis itu tidak bereaksi sama sekali. Xiao Chen segera mempercepat langkahnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri jauh. Itu adalah kabut hitam yang kabur dan tak berujung, dan tanahnya penuh dengan tembok dan reruntuhan yang rusak. Area yang dilihatnya kira-kira sama. Xiao Chen merasa bahwa dia telah terbang 100.000 mil dan mendarat dalam sekejap. Dia ingin bersembunyi di reruntuhan untuk sementara waktu. Tetapi setelah mendarat di tanah, dia berkeringat dingin dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu masih reruntuhan, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Menoleh untuk melihat, dia samar-samar dapat melihat bayangan iblis itu masih di sana, menghancurkan toples batu, mencoba menghancurkannya. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia baru saja terbang 100.000 mil, bagaimana dia bisa kembali ke titik awal? Kali ini, dia tidak lepas landas, tetapi berlari kencang di tanah. Kecepatan ekstrim 8 fase tak tertandingi di dunia, sebanding dengan kecepatan terbang Raja Manusia Batu. Berbagai reruntuhan dengan cepat mundur, angin kencang bertiup kencang, dan kabut hitam melonjak. Xiao Chen berlari sejauh 30.000 mil sampai dia merasa bahwa dia baru saja meninggalkan daerah itu, dan kemudian dia berhenti. Namun, kabut hitam itu bertiup, dan ketika dia melihat sekeliling lagi, dia tercengang. Dia kembali ke titik awal dan bisa merasakan momentum agung iblis di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tempat ini terlalu aneh. Dia pasti baru saja meninggalkan tempat ini. Dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di kedua sisi jalan saat berlari. Dia jelas telah berpindah tempat, jadi mengapa dia kembali ke titik awal saat dia akhirnya berhenti? Ilusi? Mungkinkah itu ilusi? Xiao Chen merasa tidak enak. Dunia di dalam gerbang batu sangat jahat. Dia tidak tahu apa yang salah. Kali ini, dia berhenti terbang dan berlari, dan berjalan maju dengan berjalan kaki. Kecuali suara iblis di belakangnya yang menghancurkan guci batu dan suara rantai besi di dalam guci batu yang bergetar, tidak ada suara lain di reruntuhan ini. Xiao Chen berjalan menjauh selangkah demi selangkah, tanpa menoleh ke belakang ke arah iblis itu, dan reruntuhan di bawah kakinya terus mundur. Setelah berjalan beberapa mil, dia melihat banyak reruntuhan arsitektur, yang semuanya bergaya zaman kuno. Meskipun tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, mereka belum hancur. Dia tidak merasa bingung oleh ilusi itu. Semua ini seharusnya nyata. Mengapa dia kembali ke titik awal? Xiao Chen berhenti di sini dan ingin memverifikasinya. Benar saja, ketika dia berhenti, dia kembali ke titik awal. Ini benar-benar menjengkelkan. Mungkinkah dia hanya bisa bergerak maju dan tidak berhenti? Jika dia terus bergerak maju seperti ini, di mana dia akan berakhir dan apa gunanya? Xiao Chen akhirnya berhenti bergerak. Ada kekuatan misterius yang menyelimutinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan berhasil. Dia mencabut beberapa helai rambut dan mengendalikannya untuk berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arah yang berbeda. Setelah 2 jam, dia tidak tahu sudah berapa mil dia terbang sebelum dia berhenti mengendalikannya. Seperti yang dia duga, semua rambut tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Ini adalah penindasan mutlak, dan mustahil untuk menerobosnya secara efektif. Penyebab semua ini pasti keberadaan bayangan iblis.
Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi seperti ini? Ini, Xiao Chen terkejut menemukan bahwa rambut yang terbang kembali di antara jari-jarinya akhirnya terlahir kembali di kepalanya, pulih sepenuhnya. Tunggu, dia langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah alasan mengapa bayangan iblis itu abadi dan tak terhapuskan terkait dengan ini? Selain membatasi kebebasan, apakah ada kekuatan misterius di sini yang dapat membuat semuanya kembali ke asal? Jika demikian, itu luar biasa. Tempat macam apa ini? Xiao Chen memotong pergelangan tangannya dengan ekspresi ragu dan membiarkan darahnya jatuh. Namun, segera semua darah mengalir kembali, dan lukanya sembuh secara otomatis dan kembali ke keadaan semula. Terbukti bahwa tempat ini penuh dengan kekuatan jahat, yang sulit dipahami. Aku hanya tidak tahu apakah kekuatan jahat itu milik reruntuhan atau berasal dari bayangan iblis. Jika itu berasal dari reruntuhan, maka sumbernya seharusnya berada dalam jarak beberapa ratus kaki, karena Xiao Chen menemukan bahwa dalam jarak beberapa ratus kaki, dia dapat berhenti di mana saja, dan dia akan ditarik kembali secara paksa setelah melampaui jarak ini. Dia mencari dengan hati-hati, mencoba menemukan sesuatu. Krek, tepat di depan, ada api yang menyala di sebuah rumah batu yang bobrok. Xiao Chen melangkah ke sini dan melihat ke dalam, dan wajahnya tiba-tiba berubah warna. Api biru berkedip dengan cahaya suram, tanpa panas yang hilang, tetapi ada semburan napas dingin yang mengalir. Benda yang terbakar dalam api di rumah batu itu bukanlah kayu, tetapi beberapa lengan. Kulit kepala Xiao Chen tiba-tiba mati rasa. Beberapa lengan manusia batu ditumpuk bersama di rumah batu yang bobrok dan benar-benar dibakar seperti kayu bakar biasa. Pemandangan ini membuat orang merasa menyeramkan. Dia masuk dengan kepala terangkat tinggi. Di sini sangat dingin. Beberapa lengan telah terbakar selama entah berapa puluh ribu tahun, dan tampaknya mereka bisa terbakar selamanya. Boom! Tiba-tiba, gendang telinganya hampir pecah. Bayangan iblis memasuki rumah batu yang bobrok itu di beberapa titik dan menghancurkan toples batu ke dalam api dengan keras, mematahkan 3 lengan di dalamnya. Bayangan iblis itu mengabaikan Xiao Chen, seolah-olah dia ingin melelehkan toples batu itu dengan api jahat. Dia duduk bersila di depan api unggun, memuntahkan bintang dan bulan, dan mulai memurnikan toples itu. Suara krek di dalam toples batu itu semakin keras. Rantai besi itu seakan-akan putus kapan saja, dan keberadaan yang tidak dikenal itu akan segera terbebas. Xiao Chen perlahan-lahan mengerti bahwa bayangan iblis itu menganggapnya sebagai daging di talenan dan tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Dia berdiri di rumah batu ini sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar. Di depan, suasananya cukup sunyi, tanpa suara apapun, dan suara dari bayangan iblis dan toples batu di belakang juga menghilang tiba-tiba dan tidak dapat ditransmisikan ke sini. Setelah berjalan di sini, kabut hitam menjadi lebih tebal dan bergulung dengan kencang. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan melangkah ke tempat di mana kabut hitam paling tebal. Meskipun ada puing-puing di seluruh tanah, ada aula lengkap di sini, dikelilingi oleh kabut hitam dan suram, yang sangat berbeda dari tempat lain. Xiao Chen masuk, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan masuk jauh ke dalam. Aula itu sangat suram. Kecuali gema langkah kakinya sendiri, tidak ada suara lain. Di sini terasa sangat kosong, dan tidak ada seorang pun yang bisa dirasakan. Meskipun itu hanya sebuah aula,
Xiao Chen merasa seperti dunia tanpa batas. Boom! Tiba-tiba, api hijau yang menyilaukan mulai menyala, langsung menerangi aula yang gelap. Xiao Chen terkejut. Kali ini, ada 5 tengkorak batu di dalam api yang menyala. Ini terlalu menakutkan. 5 tengkorak batu digunakan sebagai bahan pembakaran. Apa? Kelima tengkorak batu itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Ekspresi wajah Xiao Chen langsung membeku. Di balik api yang menyala-nyala, ada sesosok yang duduk dengan tenang. Napas yang dingin menusuk tulang keluar dari sana, kabut hitam masih ada, api bersinar, dan beberapa helai rambut panjang ramping berkibar. Itu bukan rambut batu, tetapi rambut hitam biasa, menari-nari dalam kabut dan cahaya api, pemandangan yang kabur. Xiao Chen melangkah mundur beberapa langkah dan menemukan bahwa itu adalah tubuh daging dan darah. Tidak mungkin, dia tidak bisa mempercayainya. Jika ada orang kuat di sini, dia tentu saja akan menjadi sosok setingkat Raja Manusia Batu, tetapi bagaimana mungkin itu adalah tubuh dari daging dan darah? Jika bahkan Kaisar Batu Kecil tidak dapat bertahan hidup, bagaimana orang lain dapat bertahan hidup? Xiao Chen menenangkan pikirannya, berjalan mengelilingi api, dan melangkah maju. Di bawah naungan api dan kabut hijau, sosok yang duduk itu menjadi semakin kabur dan misterius. Xiao Chen mengulurkan indera ketuhanan yang lemah dan merasakan hawa dingin di sana. Dia sedikit ragu, lalu melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meletakkannya di bahu pria itu. Beberapa helai rambut ramping berkibar, tetapi sentuhannya terasa dingin. Ini pasti mayat. Xiao Chen menghela napas panjang. Bahkan Kaisar Batu Kecil telah meninggal. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa hidup selamanya di alam itu. Bang! Api melonjak dan tiba-tiba membumbung tinggi beberapa meter. Pada saat yang sama, warna Xiao Chen berubah seketika, dan hatinya terkejut. Dia merasakan tangan di bahunya, mengeluarkan napas hangat. Posturnya seharusnya sama persis seperti saat dia meletakkannya di atas mayat. Bab 650, Tubuh Sempurna. Di kuil kuno, 5 tengkorak batu terbakar, apinya setinggi beberapa meter, tetapi tidak ada panas, dan napas dingin meresap. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di atas mayat dingin yang duduk bersila di tanah, dan pada saat ini, bahunya juga dipegang oleh orang lain. Pada saat ini, seluruh tubuhnya membeku. Kabut hitam masih ada, dan api hijau membumbung. Di tanah kuno yang misterius ini, semuanya begitu aneh. Xiao Chen tidak berjuang dalam kepanikan, tetapi perlahan-lahan menurunkan lengannya, dan kemudian melangkah ke samping. Selama proses ini, telapak tangan di bahunya tidak pernah pergi. Saat dia meninggalkan mayat itu, Xiao Chen menghindar 10 kaki jauhnya dengan kecepatan 8 fase. Namun, yang membuatnya mati rasa adalah bahwa telapak tangan itu tidak pernah pergi, masih di bahunya, seolah-olah tidak pernah berubah, memancarkan panas yang hangat. Orang ini sangat kuat dan tidak dapat melarikan diri. Xiao Chen menoleh tiba-tiba, dan mata delusi menembus kehampaan dan menembakkan 2 sinar cahaya ilahi. Namun, yang membuatnya merasa dingin adalah tidak ada apapun di belakangnya, dan tidak ada apapun di pundaknya. Pada saat ini, perasaan tangan seseorang di pundaknya juga menghilang. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen membeku. Mayat yang duduk bersila di sebelah tengkorak yang terbakar menghilang.
Ini terlalu cepat. Namun dalam sekejap mata, mayat misterius itu menghilang. Siapa itu? Xiao Chen tidak tahu. Dia mondar-mandir tanpa suara di kuil kuno, dengan hati-hati mengamati semua yang ada di sini. Api mengepul, api hijau menyala, dan mengeluarkan semburan napas dingin. 5 tengkorak batu menyemburkan api dari 7 lubang. Tempat ini tampak sangat aneh. Ini memberi Xiao Chen firasat yang sangat buruk. Bagaimana mayat itu bisa menghilang? Mungkinkah itu bukan orang mati? Namun dia hanya merasa bahwa tubuh yang dingin itu telah kehilangan nyawanya dan hanya menjadi cangkang kosong. Xiao Chen berjalan ke platform batu di bagian terdalam kuil dan menaiki tangga. Napas dingin tiba-tiba menyerbu ke arahnya dan dia berhenti. Rambut halus itu berkibar, dan kabut hitam masih melekat. Di panggung batu tertinggi, tidak ada patung dewa atau setan, tetapi ada mayat tergeletak di sana. Itu pasti mayat yang duduk bersila di depan api sebelumnya, dan napas dinginnya persis sama. Kali ini, Xiao Chen tidak menyentuhnya, tetapi mendekat dengan hati-hati dan mengamati dengan tenang. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Kabut hitam itu meresap, menutupi wajahnya, dan bahkan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu seorang pria atau wanita. Ada kekuatan aneh di sini yang menghalangi mata delusi. Sampai saat kabut hitam itu tertiup pergi, Xiao Chen melihat pemandangan yang sangat tragis. Sebuah kapak batu menebas kepala mayat itu, dan tengkorak yang retak dijepit di sana. 2 anak panah batu menembus mata mayat itu, hanya menyisakan 2 bulu anak panah di luar. Sebuah pedang batu menembus jantung mayat itu, dan melalui kabut hitam, tampaknya darah hitam kering dapat terlihat. 4 belati batu tajam memakukan telapak tangan dan telapak kaki mayat itu masing-masing. Xiao Chen berjongkok, menyingkirkan kabut hitam di sekitarnya, dan mengamati mayat itu dengan saksama. Ketika kabut di wajahnya menghilang, dia melihat wajah yang cantik. Jika bukan karena anak panah yang menusuk matanya, wajah ini bisa dikatakan sempurna, dengan kulit seperti es, kulit selembut krim, dan rambut hitam halus yang berkibar lembut. Tubuh yang sempurna tanpa napas kehidupan telah mati miliaran tahun yang lalu, dan orang bisa merasakan napas waktu darinya. Meskipun matanya tertusuk, seluruh wajahnya masih tampak seperti hidup. Di bawah bulu matanya yang panjang, sepasang mata berair muncul dalam keadaan kesurupan, memberi orang ilusi bahwa dia terlahir kembali, dengan hidung yang halus, merah kemerahan dan cerah, dan gigi kristal. Ini awalnya adalah kecantikan yang tak tertandingi. Hampir dapat dipastikan bahwa ini adalah kelahiran kembali Raja Manusia Batu, mencapai alam yang harus dikagumi orang, karena kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang dingin sudah cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Tetapi bahkan begitu kuat, dia terbunuh di sini. Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengulurkan tangan kanannya tanpa sadar, menggenggam pedang batu yang ditancapkan di dada mayat itu, dan perlahan menariknya keluar. Selain itu, tangannya yang lain juga terentang tanpa sadar, menggenggam kapak batu yang tertancap di kepala, dan mencoba mengangkatnya. Jantungnya tiba-tiba terguncang, dan dia melepaskannya dan mundur 2 langkah. Apa yang sedang terjadi? Itu sama sekali bukan keinginannya tadi, seolah-olah dia dikendalikan oleh seseorang. Namun, saat berikutnya, dia merasa lebih menyeramkan. Kakinya melangkah maju secara mekanis, berjongkok di tanah lagi, dan meraih pedang batu dan kapak batu lagi, mencoba mengeluarkannya dari mayat itu.
Ini, Xiao Chen terkejut. Tempat ini terlalu aneh. Mayat cantik ini membuatnya merasa sedikit menyeramkan. Meskipun penampilannya sempurna, itu sangat jahat. Bang! Xiao Chen mencoba mengendalikan tangannya. Tangannya bergetar berulang kali dan mengubah lintasannya. Tangan yang memegang kapak batu itu tenggelam, dan tiba-tiba meraih bulu panah dan langsung mencabutnya. Ini bukan yang kulakukan. Xiao Chen ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri, jatuh dan jatuh di bawah panggung batu. Dia linglung, menatap anak panah batu di tangannya, dan tidak percaya bahwa dia telah mencabutnya. Dia ingin mundur, ingin pergi dari sini, dan tidak ingin tinggal di tempat jahat ini. Namun, ketika dia berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan kembali ke panggung batu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa wajah cantik itu, setelah anak panah batu di mata kanannya dicabut, kecuali beberapa tetes darah kristal yang mengalir turun, tidak ada kerusakan sama sekali. Mata yang indah itu setengah terbuka dan setengah tertutup, seperti permata hitam kristal yang memancarkan sedikit kecemerlangan, memancarkan aura yang sangat misterius. Mata yang indah penuh dengan pesona misterius memiliki kekuatan untuk membuat orang mabuk. Xiao Chen mendapati dirinya berjongkok lagi dan mencabut pedang batu yang tertancap di mayat itu. Bang! Kali ini, masih tidak membutuhkan usaha apapun, dan pedang batu yang sederhana dan polos itu dengan mudah ditarik keluar. Pedang panjang ini dan pedang suci kaisar dari kaisar batu kecil dapat dikatakan tidak dapat dibedakan, dan keduanya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa saat pedang batu itu ditarik keluar, jantung tubuh yang sempurna itu sembuh secara otomatis, dengan hanya beberapa tetes darah merah terang yang jatuh. Tubuh sempurna yang ramping dan anggun ini, yang jelas-jelas telah kehilangan nyawanya, masih begitu jahat sehingga Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengamatinya berulang kali dan yakin bahwa itu adalah mayat. Tidak ada jiwa di sekitarnya, tetapi ada kekuatan misterius yang mendorong tangannya untuk melakukan ini tanpa sadar. Mengapa? Untuk menghidupkan kembali jiwa. Dia bingung. Jiwa mayat ini tidak ada lagi, jadi seharusnya tidak mungkin untuk beregenerasi. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Dikatakan bahwa kekuatan besar sebelum zaman kuno memiliki metode untuk menekan mayat ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh teratas dari ekstrim tertinggi. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menekan mayat. Mungkinkah mayat di depannya ditekan oleh kekuatan besar sebelum zaman kuno? Bang! Pada saat ini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik kapak batu dari kepala yang sempurna, dan melemparkannya ke tanah dengan keras, membuat suara yang tajam di kuil kuno. Apa yang aku lakukan? Mengapa aku kehilangan kendali? Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Menghadapi hal yang tidak diketahui, dia merasa sulit untuk tetap tenang. Bayangan iblis itu disegel di gerbang batu. Para raja bergabung untuk mengukir kata-kata dan mantra yang tak terhitung jumlahnya di gerbang batu, yang dikemas rapat dan sepenuhnya disegel. Lu Zhan dan 4 leluhur lainnya dari dunia lain melarikan diri dari 99 anak tangga batu pada saat pertama dan menghilang dalam sekejap mata. Semua raja membubung ke langit dan kembali ke surga. Selanjutnya, mereka akan melakukan pertempuran besar untuk menentukan siapa yang akan memiliki cermin 3 kaisar. Pada hari ini, angin dan awan melonjak, dan Raja Pangu muncul kembali,
memegang kapak besar dan bermanifestasi di dunia lain. Kapak batu besar, yang menciptakan dunia, melintasi langit dalam sekejap, dan langsung membelah seluruh dunia. Raung, Luzan terkejut dan marah, membubung ke langit, menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk mengisi celah-celah dan menstabilkan dunia, dan berteriak, "Raja Pangu, beraninya kau muncul lagi." Keempat leluhur itu keluar bersama dan membunuh ke depan, mencoba menjebak dan membunuh Raja Pangu. Pangu sangat agung, kapaknya membelah langit, menyapu keempat raja di langit, tanpa rasa takut. Hari ini, gerbang batu dunia lain telah disegel, dan dia bergegas ke dunia lain untuk pertama kalinya. Tanpa bayangan iblis yang menakutkan, dia tidak takut pada apapun. Boom! Cahaya ilahi menyerbu, menembus penghalang dunia lain, dan Xuanzu milik Keke muncul. Dia sekarang telah mengkonsolidasikan wilayahnya dan dapat bersaing dengan Raja Manusia Batu. Kuek kuek kuek, teriakan duka Gagak terdengar, dan Gagak Batu mengepakkan sayapnya, seluruh tubuhnya sehitam tinta, tergantung di langit seperti matahari hitam. Mengapa kamu, bintang bencana, mengambil tindakan? Dendam apa yang dimiliki duniaku denganmu? Luzan dengan tajam merasakan ada sesuatu yang salah, dan diam-diam mengirim pesan kepada para biksu di dunia lain untuk mundur dan meninggalkan dunia ini. Setelah bayangan iblis disegel oleh gerbang batu, dunia lain kehilangan kekuatan pencegah terbesarnya. Meskipun keempat leluhur itu adalah orang-orang yang kuat sebelum zaman kuno, bahkan jika mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak dapat melindungi seluruh dunia lain. Seseorang meminta bantuanku, sehingga aku dapat melihat tanda daunnya. Burung Gagak Batu itu berkokok, dan kutukan yang mengerikan itu terus menghantui keempat leluhur itu. Tanda dao yang meminta bantuanmu, yang menggerakkanmu, pasti telah melampaui alam Raja Manusia Batu. Mungkinkah itu Kaisar Batu Kecil? Namun, dia sudah mati, dan mustahil baginya untuk meminta bantuanmu. Itu dia, orang yang mengaku sebagai Kaisar Batu itu belum mati, dan tengkorak itu adalah miliknya. Luzan dengan cepat membuat penilaian seperti itu, dan dia sangat takut di dalam hatinya. Dia mengeluarkan perintah kematian, meminta semua kultivator dari dunia lain untuk melarikan diri jauh dan tidak tinggal di dunia ini. Aku tahu, tengkorak itu pernah terbelah menjadi beberapa pikiran ilahi, dan itu tidak binasa sama sekali. Setidaknya dua dari pikiran ilahi itu terpelihara. Setelah menyimpulkan semua ini, Luzan dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi serius. Keberadaannya hanya kalah dari Kaisar Batu Kecil di masa lalu, meskipun dia belum pernah menginjakkan kaki di puncak dan tubuhnya hancur, tetap saja perlu waspada. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Raja Batu rata-rata di masa lalu. Oke, Luzan mencibir, berkata, aku tidak takut padamu. Dan, kapak batu itu melintasi langit, dan Raja Pangu menebas Luzan kembali dengan satu kapak, dan menjatuhkan Langya. Pada saat ini, sebuah kota kuno yang besar terbang dan menerobos ke dunia lain. Itu adalah bekas kota Tiandi, dan sekarang bahkan lebih megah. Itu langsung menghancurkan langit dan muncul di atas kepala Raja Pangu. Oke, aku mengerti banyak hal sekaligus. Luzan mencibir lagi dan lagi, berkata, itu sebenarnya terkait denganmu. Sikat. Orang-orang terus muncul di langit. Ayah Keke, memegang tongkat jerami di mulutnya,
berdiri di awan, menatap Langya yang memegang tongkat besar, dan mengaitkan tangannya. Keke mengikutinya dengan patuh, dilindungi oleh seorang wanita cantik. Dong, sosok tinggi juga muncul di langit. Leluhur bela diri yang telah menghilang selama bertahun-tahun muncul kembali. Dia tidak memilih untuk menyerang keempat leluhur, tetapi mulai melakukan pengorbanan suci kepada seluruh dunia. Langkah ini membuat keempat leluhur semuanya berubah warna dan sangat marah.